Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus. Jadi hari ini saya akan mempersembahkan lagu ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan lagu ini berjudul No Greater Love. Kiranya lagu ini bisa menjadi persembahan bagi kita semua juga ya. Spend the
Puji nama Tuhan. Shalom kekasih Tuhan. Sekali lagi bisa lambaikan tangan, katakan shalom. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. No greater love. Sebab tidak ada satu kasih yang lebih besar selain kasih daripada Tuhan yang memberikan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan untuk itu kami menyapa seluruh kekasih Tuhan dan juga yang sedang mengikuti ibadah bersama dengan kami House of Battle di dalam kebaktian online juga. Kami menyapa dimanapun Anda berada. Dan ibadah Jumat Agung pada hari ini, kiranya kita semua membawa hati kita kepada satu titik pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan setiap kita semuanya. Terima kasih Bapa. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu Bapa. Haleluya. 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 Syukur bagi-Mu Tuhan. Ini sembah kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami datang hadapan-Mu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu Tuhan. Oh, mari buka hati kita bersyukur kepada Dia. Mari bersyukur kekasih Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu Tuhan. Kau telah selamatkan kami Bapa. Haleluya. Oh, oh. Haleluya. Kami angkat hati kami. Kau layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu Yesus. We worship you, oh God. Oh, oh. Kami buka hati kami lebih lagi Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang heran Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Katakan, kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sama-sama katakan di hadapan Dia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Segala pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Dia layakkan kita, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus
dosaku. Haleluya. Kekudusanmu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan mengalir Tuhan, memulihkan hidup. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Dan ku menjadi ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Benar Tuhan, terima kasih untuk kuasa darah-Mu. Mari katakan di depan Dia, Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, untuk melihat kemuliaan. Katakan pujian, pujian ku naikkan bagimu Allah yang mulia, bagimu Allah yang mulia, oleh kuasa Kau telah tebus dosaku. Haleluya Tuhan, dosamu melingkupiku. Yesus, kasih-Mu mengalir Tuhan, memulihkan hidupku Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Biarlah musik memuji Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk menghampiri tahta kudus-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mendamaikan kami bersama dengan Engkau. Engkau melayakkan kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau mencintai kami oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku Tuhan. Kasih-Mu mengalir, memulihkan setiap hidup kami. Besar anugerah-Mu Tuhan, Kau selamatkan haleluya. Dan ku menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama saya undang kita semuanya bangkit berdiri saudara. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau telah tebus dosaku Yesus. Ya Tuhan, terus melingkupi kami Tuhan. Kasih-Mu yang mengalir, Dia sanggup pulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku Yesus. Dan saat ini Tuhan, ku menjadi ciptaan yang baru. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, katakan di dalam Dia, ku menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus Tuhan. Kiralah batang karabasyara lamase. Haleluya. Biarlah Kau Tuhan ditinggikan
cintamu Tuhan untuk setiap kami. Saat kami dibasuh oleh darah-Mu Tuhan, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kami menjadi ciptaan yang baru. Biarlah Kau ditinggikan atas setiap pujian kami. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Katakan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Nada jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurnakan selalu, agunglah karya-Mu. sama-sama katakan, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Naikkan syukurmu buat Tuhan. Maka jiwaku bersorak, Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sempurna kuasa Yes. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita, katakan, Engkau ku tinggikan. Engkau Ku tinggikan. yang bangkit dan menang, Amin. Yesus Kristus Kami nyatakan Kau Yesus Tuhan. Raja Kekal. berkorban bagimu. Semuanya sama-sama katakan, maka jiwaku memuja, Menyembah Sang Raja, Kau Yesus Kristus Tuhan. Amin. Engkau mulia dan berkorban. Katakan, haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban untuk kami. Terima kasih Tuhan. Hosana. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Benar Tuhan. Dengan lidah kami mau nyatakan Tuhan bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati untuk setiap kami, dan Engkau bangkit untuk menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Kami mau bersorak merayakan kemenangan kami pada hari ini. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama sorakan. Amin. Berapa banyak di antara di sini saudara dan saya siap memuji Tuhan, oleh kuasa darahnya kita sudah ditebus dosa kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Hey, hey. Mari bersorak bagi Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara House of Battle yang di rumah juga sorakan kemenangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yes. Raja tiba, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, hey, hey, keselamatan dan kuasa,
dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Oleh kesaksian kita, siapa dikalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari dengan segenap hati dan segenap jiwa katakan bersama. Sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian saudara dan saya, karena iblis telah dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, mari tepuk tangan di atas kepala. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba. Oh Yesus, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah anak domba. Sekali lagi Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Allah kita. Siap memuji Tuhan. Jangan lupa pakai gaya ya. Nanti ikuti gerakan saya. Siap? Berikan sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa untuk Allah kita. Gayanya mana Bapak Ibu? Sekali lagi gayanya. Yeay. Siap? Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi sekali lagi. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Jemaat semua bernyanyi. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory,
glory. Glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory. Glory. Glory bagi sang raja. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan. Serukan. Bahwa Yesuslah raja. Oh mari serukan. Serukan. Bahwa Yesuslah raja. Mari serukan. Serukan. Bahwa Yesuslah raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh mari glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada satupun nama yang diberikannya kita beroleh keselamatan. Amin. Selain pada Yesus Kristus Tuhan. Sebab di sini saya percaya kita semua dari suku, kaum, bangsa dan bahasa berkumpul untuk memuji nama Tuhan kita. Tiba saatnya puji nama Tuhan. Haleluya. Iya, iya, iya. Wow. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Yeah. Wow. Sama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa. Berdiri di hadapan Tuhan kita katakan. Berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara untuk kita semua menyatakan yuk. Sama-sama. Come on. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Segala pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sorak-sorai Tuhan kita, amin. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku, kaum dan bangsa. Dari enam suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tahta Tuhan kita. Berdiri di hadapan. Sama-sama naikkan buat Tuhan ya saudara. Menyatakan. One, two, three, go. Bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Segala pujian, hormat dan kuasa. Hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Sebab Allah kita lain dahsyat, amin saudara. Dia mau datang ke dunia, Dia lahir, Dia mati dan bangkit untuk kita semuanya di tempat ini. Karena Yesus sungguh cinta sama kita. Dia tak mau kita binasa, tapi Tuhan mau kita bersama Dia nantinya di sorga. Dalam kehidupan yang kekal, keselamatan yang abadi bersama dengan Tuhan kita. Amin. Mari katakan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Angkat hati kita katakan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Haleluya. Pujian dan kekuatan, kekuatan dan kuasa, segala kemuliaan siap. Kibarkan panji kita katakan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian
kemuliaan dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan, kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai pujian kemuliaan bagi Tuhan kita. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau mengingat-ingat Tuhan, kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Begitu besar kasih-Mu sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Supaya setiap kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengingat pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-bilurnya bagi setiap kita. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan kita. Sungguh kami berterima kasih dan kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu. Mari sama-sama katakan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau beri anak-Mu yang berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk
salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Biarlah pagi hari ini kami diingatkan kembali betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat membalasnya hanya dengan kami bersyukur, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Itu yang Engkau rindukan dari setiap kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara nyanyikan pujian ini. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Hanya kasih Yesus, kasih Yesus, makasih Tuhan, kasih Yesus bagiku. Ingat setiap bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilurnya yang sembuhkan. Kami percaya dengan bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh, menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagi. Satu kali lagi jemaat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Berikan tepuk tangan bayalah kita. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada ungkapan yang terbaik, terindah yang kami dapat sampaikan kepada Tuhan Yesus. Selain syukur kami, terima kasih kami buat kasih-Mu yang besar kepada kami. 2000-an tahun yang lalu, Engkau telah memberikan hidup-Mu di atas salib itu untuk kami. Sehingga sampai dengan saat pagi hari ini kalau kami masih dapat boleh berjalan, kami percaya semua karena salib-Mu. Kami masih boleh hidup saat ini, semua karena salib-Mu. Sebab itu bawa kami lebih dalam lagi untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Mengerti tentang salib itu. Sehingga ketakutan, kekhawatiran tidak akan menimpa kami.
Kami berjalan di tengah-tengah kepastian hidup karena kami percaya salib-Mu memberikan pengharapan kepada kami. Pujian penyembahan kami percaya itu naik ke hadapan hadirat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu saat kami memuji membesarkan nama Tuhan, surga terbuka. Kuasa-Mu turun nyata di tempat ini. Dan hati kami semua bagaikan tanah hati yang telah dibajak, siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami terus menyiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Ampuni kelemahan kami, ampuni dosa kami, perbuatan kami yang sia-sia. Tuhan Yesus, ampuni kami. Sehingga saat firman Allah itu disampaikan, firman-Mu sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami yang paling dalam. Firman itu bertumbuh, berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Beri pengurapan, tutup ungkus urapi dengan kuasa-Mu. Sehingga setiap tutur katanya diberkati oleh Tuhan. Singkapkan rahasia kebenaran-Mu Tuhan bagi kami semua pagi hari ini. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Kuasa kegelapan yang mengacaukan pikiran hati kami, membawa hati pikiran kami tidak fokus kepada firman Tuhan. Kami satukan hati kami tolak dalam nama Yesus. Bawa kami fokus kepada kebenaran firman-Mu. Kami akan dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Selamat pagi, shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat merayakan Jumat Agung, kematian Kristus di salib. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Salib Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kematian Kristus di salib itu sangat berhubungan erat sekali dengan kejatuhan manusia di dalam dosa di Taman Eden. Saat manusia jatuh di dalam dosa, saat dosa menjajak masuk ke dalam dunia, binatang-binatang itu jadi buas. Sakit penyakit itu mulai bermunculan. Kalau muncul penyakit zaman masa kini terkadang kita bingung ya. Begitu banyak sekali sakit penyakit yang kita tidak ketahui. Manusia tidak berdaya, gambar diri Allah dalam diri manusia itu hancur. Manusia tidak mampu untuk bisa mengembalikan gambar diri Allah yang hancur itu. Hubungan dengan Allah putus. Manusia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak mampu untuk bisa memulihkan gambar diri Allah yang rusak itu. Oleh sebab itu, di dalam kitab Kejadian di sana dikatakan Allah turun dan dia berjalan di Taman Eden lalu mencari manusia berdosa. Di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Ini perjanjian Allah dengan Adam di Taman Eden. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Allah memutuskan persekutuan antara iblis dan manusia. Sekaligus Allah menjanjikan akan datangnya Sang Juru Selamat itu. Dan Sang Juru Selamat itu dia harus mati di atas salib. Artinya keselamatan itu ditandai dengan tanda darah. Kalau Bapak Ibu baca lanjut di dalam kitab Kejadian pasal 3 ini, di ayat yang ke-20 di sana dikatakan Allah menyembelih hewan. Lalu kulitnya diambil untuk menutupi manusia berdosa. Karena sebelum manusia jatuh dalam dosa dia tidak malu. Ketika dia jatuh dalam dosa dia tahu bahwa dia telanjang. Allah menyembelih binatang. Lalu kulitnya diambil untuk menutupi aura manusia. Ada tanda darah. Jadi peristiwa salib itu ada tanda darah. Di mana keselamatan itu terjadi. Dan ini perjanjian Allah dengan Adam
di Taman Eden. Dan perjanjian ini disebut sebagai benih pertama dari Injil. Jadi berita tentang keselamatan di dalam Yesus itu telah dikumandangkan oleh Allah di taman, sejak dari Taman Eden. Sungguh sangat luar biasa sekali. Kematian Kristus di salib itu adalah puncak rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Salib adalah puncaknya. Baik perjanjian lama, perjanjian baru, maka salib itu adalah puncak. Di mana rencana Allah menyelamatkan manusia itu terjadi. Di salib itulah Bapak Ibu, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita menyaksikan penyataan kesucian Allah dan kebenaran Allah yang dikombinasikan dengan kasih-Nya yang begitu besar. Melalui kematian Kristus di atas salib itu. Kita melihat begitu luar biasa sekali kesuciannya, kasih-Nya yang besar, dan kebenarannya itu boleh dinyatakan. Nah, melalui firman Allah pada pagi hari ini kita akan belajar. Kematian Kristus di salib itu memberikan pesan tentunya bagi kita sebagai orang percaya. Lalu apa pesan dari salib itu bagi kita sebagai orang percaya yang hidup di masa kini? Ini penting sekali Bapak Ibu. Supaya di tiap tahun ketika kita memperingati Jumat Agung kematian Kristus, kita bisa kembali merenungkan betapa besarnya pengorbanan itu. Yang pertama, pesan pertama, hanya dua saja yang kita akan belajar pada pagi hari ini. Pesan yang pertama melalui kematian Kristus di salib, atau pesan dari salib itu untuk salib Kristus untuk kita, untuk Anda dan saya, untuk jemaat Tuhan yang ada masa kini. Yang pertama, penebusan dari dosa. Ini pesan yang pertama, penebusan dari dosa. Coba baca Efesus pasal 1 ayat 7. Efesus pasal 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita lihat penebusan. Kata penebusan di sini ini menunjuk kepada kegiatan membeli di pasar. Ya, jadi menebus itu menunjuk kepada kegiatan membeli di pasar. Dalam hal ini di pasar budak. Karena pada waktu itu kegiatan membeli ya di pasar itu ya itu terjadi ya transaksi jual beli budak. Ya, jadi kata penebusan, menebus di sini menunjuk kepada kegiatan membeli di pasar budak. Nah, membeli berarti kita menyerahkan sesuatu sebagai harga yang setimpal bagi sesuatu barang lainnya. Contohnya begini. Saya ini senang sekali kalau ke pasar itu pasar tradisional ya. Pasar tradisional, tapi sekarang karena agak sedikit jauh jadi ke pasar modern. Dan kalau di pasar itu saya suka beli tuna. Cari tuna yang kuning itu enak sekali. Ya apalagi kalau masih baru itu, waduh manis ya. Nah, harga biasanya saya hitung kalau satu ekor yang agak gede itu kira-kira 100.000. Ya, tapi kalau di pasar modern jauh lebih mahal. Nah, 100.000. Harga satu ekor 100.000, saya memberikan uang 100.000 untuk membayar satu ekor tuna itu. Jadi 100.000 ini adalah harga yang setimpal dengan apa yang saya beli, dengan barang yang saya beli. Coba lihat Matius pasal 13 ya, ayat 44. Perhatikan Injil Matius pasal, kita akan mengerti lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan ini. 13 ayat 44. Matius 13 ayat 44, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Hal kerajaan surga di sini dikatakan seperti harta yang terpendam di ladang. Ketika orang melihat harta yang terpendam di ladang itu, dia melihat ini sangat berharga.
Dan harganya tentunya harus setimpal dengan sesuatu yang nantinya akan dia berikan. Dia menjual seluruh hartanya. Dia habiskan semua hartanya, lalu dia bayar ladang itu. Karena di ladang itu ada harta yang tidak bernilai. Harta yang sangat berharga. Jadi nilai hartanya sama dengan harta yang terpendam di ladang itu. Apa yang kita bisa pelajari di sini, di dalam nats ini, di dalam kebenaran ini. Perhatikan bahwa di dalam bagian ini manusia berada dalam dunia sebagai pasar dosa. Dan Yesus Kristus itu tanpa dosa. Saat dosa menjajah masuk di dalam dunia ini terkutuk oleh dosa. Sehingga kitab Kejadian bilang begini, karena terkutuk oleh dosa, bagi wanita susah payah dia melahirkan. Betul? Bagi pria, susah payah para pria, para laki, para suami akan mengais rezekinya. Karena apa? Tanahnya adalah tanah yang terkutuk. Nah ini perlu penebusan. Allah menyediakan harga yang setimpal dengan dosa. Agar manusia bisa diterima oleh Allah. Perhatikan Bapak Ibu, harga yang setimpal dengan dosa. Alkitab bilang begini, upah dosa itu maut, kematian. Perhatikan di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Di sana dikatakan bahwa semua manusia itu tidak ada yang baik. Lihat 5 ayat 12 dikatakan sebab itu. Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Upah dosa itu maut. Punya kesempatan gak manusia? Punya kemampuan gak manusia? Perbuatan baik bisa enggak melepaskan diri dari maut ini? Kesalahan hidupmu bisa enggak melepaskan diri dari maut ini? Enggak bisa. Alkitab mencatat bahwa kesalahan hidup manusia itu hanya bagaikan kain kotor di hadapannya. Enggak bisa untuk menyelamatkan diri. Butuh penebusan. Butuh harga yang setimpal dengan dosa. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Allah menyediakan harga yang setimpal dengan dosa agar manusia bisa diterima oleh Allah. Yesus Kristus, pengorbanannya disalib, darah tercurah tertumpah di sana adalah harga yang setimpal dengan dosa. Kalau enggak kita yang mesti tanggung tuh dosa. Kita yang harus alami maut. Tapi Allah membayarnya dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yang ada di pangkuannya itu loh. Itu besar sekali, dahsyat sekali. Ya, jadi ungkapan yang pertama yang berhubungan dengan penebusan, yaitu membeli di pasar budak dosa, yaitu menyerahkan sesuatu bagian sebagai harga yang setimpal, di mana Yesus adalah harga yang setimpal. Kematiannya adalah harga yang setimpal dengan dosa itu. Sehingga manusia bisa diterima oleh Allah. Kita melihat kata yang kedua. Kata yang kedua yang berhubungan dengan penebusan ini, yaitu dipindahkan dari pasar dosa. Ya, kalau sengaja saya tidak mencatat di dalam teks aslinya, ya daripada bingung, saya mencatatnya di dalam bahasa Indonesia saja ya. Kalau teks aslinya di bagian yang pertama itu menggunakan kata agorazo, ya. Agorazo itu menyerahkan sesuatu sebagai harga yang setimpal. Kemudian ungkapan yang kedua menggunakan kata exagorazo, ya, atau dipindahkan dari pasar dosa. Sesudah manusia dibeli, dibayar tunai dengan darahnya, manusia berdosa dipindahkan. Tidak dibiarkan diam di situ, tapi dipindahkan dari pasar dosa. Galatia pasal 3 ayat 13. Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk
karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung, orang yang digantung pada kayu salib. Nah, pasar dosa yang dimaksud, dipindahkan dari pasar dosa yang dimaksud adalah dipindahkan dari kuk hukum Taurat. Dari kuk hukum Taurat. Jadi kematian Kristus di salib bukan saja membayar dosa manusia, tetapi juga sekaligus membinakan manusia yang percaya dari pasar yang bergelimangan dosa. Agar kita diberi jaminan penuh oleh Allah. Ini satu rancangan yang sungguh sangat sempurna sekali ya bagi kehidupan kita manusia. Nah, inilah yang perlu sekali, yang penting sekali kita renungkan di hari-hari ini sebagai gereja Tuhan. Sehingga salib itu kita tidak pandang remeh. Salib itu kita tidak pandang enteng. Kita menjadi orang Kristen yang sudah ditebus, jadi orang Kristen yang Kristen yang harian, yang ogah-ogahan. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kehidupannya tidak berubah. Kita renungkan ini, betapa besarnya kasih itu. Ya, kita tidak saja dibeli, dibayar tunai dengan darahnya, tetapi kita juga dipindahkan dari pasar yang bergelimangan dosa. Dunia ini adalah pasar yang bergelimangan dengan dosa. Kematiannya di atas salib itu memindahkan setiap kita, orang yang percaya kepadanya, dari dunia yang bergelimangan dosa. 10 Injil Yohanes pasal 10 ayat 28. Kita diberikan jaminan penuh. Yohanes pasal 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini luar biasanya kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu. Jaminan penuh yang diberikan oleh Allah. Dia memberikan hidup yang kekal. Lalu tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku, dari tangan Tuhan. Adakah orang yang bisa merebut orang percaya dari tangan Tuhan? Enggak boleh. Ini Yesus katakan, tidak ada satu orang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Jaminan penuh yang diberikan oleh Allah kepada kita. Saat kita dipindahkan dari pasar dosa. Dan kemudian ungkapan yang ketiga, ya. Ungkapan yang ketiga di dalam teks asli itu menggunakan kata lutro, berhubungan dengan penebusan, ya. Artinya membebaskan atau melepaskan dari belenggu dan disuruh keluar, disuruh pergi sebagai orang merdeka. Ya, jadi ungkapan yang ketiga itu memberi pengertian membebaskan atau melepaskan dari belenggu dan disuruh pergi sebagai orang merdeka. Perhatikan ini Bapak Ibu, bahwa setelah kita dibayar lunas terbayar dengan darahnya, kita dibawa keluar. Kita dipindahkan dari pasar dosa, kemudian kita dilepaskan dan disuruh pergi menjadi orang merdeka. Ini kan hebat sekali. Kalau Bapak Ibu baca di masa itu, seorang budak yang dijual di pasar, budak, ya, dia ditebus, dibeli, ya, oleh seseorang, lalu dibawa ke rumahnya. Di rumahnya dia dibebaskan, dia dilepaskan menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas. Betapa luar biasanya loh itu, betapa senangnya coba. Kalau ada orang yang terbelenggu, ketika dia terlepas, waduh lega banget. Ini yang diperbuat oleh Allah bagi kita sebagai orang yang percaya. Kematiannya di atas salib itu melepaskan hidup kita dari belenggu dosa. Sehingga kita menjadi orang yang merdeka. Orang yang bebas. Kita tahu bahwa masa depan hidup kita itu ada jaminan yang pasti. Bukan lagi penghukuman. Tetapi kita tahu bahwa ada satu jaminan yang indah, yang pasti, yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu apa? Hidup yang kekal. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kata Paulus. Perhatikan kata tebusan di sini juga berarti membebaskan dari ikatan dosa.
Bapak Ibu, bahwa kemerdekaan itu menuntut harga mahal. Hancurnya belenggu dosa itu bukan karena pengorbanan seorang pahlawan. Tetapi dengan pengorbanan anak yang tunggal Allah, manusia menerima itu bebas. Itu menerima kebebasan itu dengan cuma-cuma. Manusia menerima kebebasan, kelepasan itu cuma-cuma. Tidak bayar, tetapi Allah membayarnya dengan harta terbesar. Yaitu yang ada di pangkuannya. Loh, ini kan luar biasa ya. Yohanes pasal 1 ayat 18 dikatakan, ya, bahwa yang ada di pangkuannya itu dia berikan untuk melepaskan kita. Bebaskan kita supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka dalam hidup ini. Tidak lagi dikenakan kuk perhambaan, tapi kita benar-benar menjadi orang yang merdeka. Nah, aplikasinya begini dalam hidup ini Bapak Ibu. Setelah kita tahu bahwa kita dilepaskan dengan harga yang mahal. Cuma-cuma kita dapat, tetapi bagi Allah itu adalah hal yang paling mahal karena dia memberikan anaknya yang ada di pangkuannya. Lalu sekarang aplikasinya bagi kita. Apa hasil dari penebusan itu? 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Aplikasi bagi kita. Ketika kita dilepaskan, dibebaskan, apakah kita mau hidup seenak kita sendiri? Apakah kita mau hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri? Rasul Paulus itu bilang begini, hidupku bukannya aku lagi. Itu ada lagunya itu. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang diam di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku tidak, wah itu kan ada lagunya ya. Hasil dari penebusan itu adalah agar kita mempermuliakan Allah dengan tubuh kita. Dengan tubuh kita berarti dengan apa yang ada pada kita, bukan? Dengan tangan kita permuliakan Allah. Dengan kaki kita permuliakan Allah. Dengan telinga kita permuliakan Allah. Ya, dengan mulut kita permuliakan Allah. Kalau Allah beri kesempatan kita untuk bisa bekerja, dengan harta kita permuliakan Allah. Jadi kita tidak lagi mau dipimpin oleh kedagingan kita, oleh hawa nafsu kita. Tetapi kita semuanya dikendalikan oleh Allah. Karena hidup kita telah dibayar tunai. Nah, ketika kita merenungkan ini bagaimana dengan Bapak Ibu? Sudahkah Bapak Ibu mempermuliakan Allah dalam hidupmu? Kita perlu renungkan itu. Kalau kita melihat jauh apa yang telah diperbuat oleh Yesus saat ini kita ada, biarlah kita terus mempermuliakan Tuhan dalam hidup ini. Karena hasil dari penembusan itu adalah agar manusia mempermuliakan Allah dengan tubuhnya. Hasil daripada penebusan. Bagian yang kedua. Pesan salib Kristus itu bagi kita, bahwa kematian Kristus itu sebagai teladan penyerahan diri. Teladan penyerahan diri. Berapa banyak kita manusia hidupnya itu angku banget ya. Tidak punya dasar untuk hidup angku, tapi kok hidupnya kok kelihatan kok angku juga ya. Kalau ada orang hidup memang punya alasan, punya dasar untuk hidup angku, silakan. Tetapi kalau ada di antara kita yang tidak punya alasan untuk hidup angkuh, sombong dan lain sebagainya, ya jangan lakukan. Kita lihat Yesus. Kematiannya sebagai teladan penyerahan diri. Filipi pasal 2 ayat 5-11. Filipi pasal 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba
dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Teladan penyangkalan diri, Bapak Ibu, ini sungguh satu hal yang sangat berat di dalam hidup ini ya. Menyangkal diri. Kita lihat dalam ayat ini, Yesus sekalipun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah Bapa yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengosongkan dirinya. Artinya sebagai Allah, dia membatasi keilahiannya. Dan dia menjadi seorang hamba. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ini bentuk penyangkalan diri, teladan penyerahan diri yang dilakukan oleh Yesus. Nah, di dalam teladan penyerahan diri itu ada teladan penyangkalan diri yang kita perlu pelajari dari Tuhan Yesus Kristus. Pesan yang disampaikan di dalam penyerahan diri itu adalah teladan penyangkalan diri. Teladan penyangkalan diri, menyangkal diri. Injil Matius pasal 8 ayat 34 dikatakan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Menyangkal diri ini mematikan ambisi pribadi. Ya. Mematikan ambisi pribadi, mematikan segala yang duniawi, mematikan ambisi kedagingan, atau mematikan cara hidup yang sia-sia. Nah, penyangkalan diri. Terasanya berat ya. Tapi itulah pesan yang Yesus mau sampaikan melalui kematiannya di atas salib. Kolose pasal 3 ayat 5-10 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Ini kelompok daftar ini adalah sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang yang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Semuanya ini yaitu geram, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Daftarnya ini begitu panjang sekali. Ya, ini bentuk penyangkalan diri, mematikan semua ambisi pribadi kita. Sebab itu Bapak Ibu, pesan salib Kristus itu bagi kita. Kita jangan mengutamakan diri kita sendiri. Ya, jangan lebih mementingkan diri kita sendiri. Tapi kita juga lihat yang lainnya. Lebih melakukan kehendak Tuhan. Daripada melakukan keinginan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Contoh. Ya. Contohnya misalkan begini. Saya menahan diri untuk tidak pegang HP. Ada nggak yang mampu nahan diri untuk tidak pegang HP? Ya, saya menahan diri untuk tidak pegang HP, bermain medsos demi saat teduh. Itu penyangkalan diri. Bapak Ibu bisa bayangkan orang di dalam gereja pun masih main HP. Nah, tuh. Di dalam penyerahan diri itu ada penyangkalan diri. Ini contoh. Saya menahan diri untuk tidak memegang HP, bermain medsos demi saat teduh. Loh, saya mau bertanya, apakah main HP, aktif medsos itu adalah dosa? Enggak kan? Tetapi saya sangkal diri demi saat teduh, membangun relasi dengan Tuhan.
Ya, bangun relasi dengan Tuhan. Untuk sementara saya singkirkan ini. Nah itu Pak. Ini bentuk penyangkalan diri. Kita lihat di Taman Getsemani. Yesus itu berserah kepada kehendak Bapa. Dia mempercayakan hidupnya kepada rencana Allah. 3 kali di Taman Getsemani Yesus berdoa sebelum peristiwa salib itu terjadi. Biarlah cawan ini lalu dariku. Biarlah cawan ini lalu dariku. Tetapi Yesus berkata di dalam doanya, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Allah yang jadi. Biarlah kehendakmu saja yang jadi. Dia menyerahkan hidupnya ke dalam rencana Allah. Tuh. Yang berikutnya. Teladan penyerahan diri. Teladan dalam hal merendahkan diri. Ya, teladan dalam hal merendahkan diri. Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu bisa bandingkan, lihat lagi berikutnya teladan penderitaan. Ya, teladan penderitaan ini pesan yang kita bisa lihat melalui kematian Kristus di atas salib. Ada teladan penderitaan di sana. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 23. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 23 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada pada mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakiminya dengan adil. Dia merendahkan dirinya, bahkan dia sampai mati di atas kayu salib. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira Yesus itu bisa balas apa enggak ya? Bisa ya? Bisa enggak dia menyelamatkan diri dari salib itu? Bisa ya? Artinya bahwa kematian Kristus itu bukan karena dia tidak berdaya untuk melepaskan diri dari salib. Kematian Kristus itu bukan karena dia tidak berdaya berhadapan dengan bangsa Yahudi yang terus berteriak salibkan dia, salibkan dia. Yesus mampu melepaskan diri dari penghukuman Pilatus. Yesus mampu. Bukan tidak mampu. Tetapi Yesus lebih memilih ketaatan. Lebih memilih taat daripada dia harus membalas. Sehingga di dalam 1 Petrus pasal 2 ini dikatakan, dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Dia dicaci tapi dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika dia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi menyerahkan kepada Dia yang menghakiminya dengan adil. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Ketika kita dicaci, balas dengan cacian? Ketika kita diperlakukan dengan tidak adil? Loh, pesan salib Kristus, pesan ini loh Bapak Ibu. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus lebih memilih taat. Bahkan Alkitab catat, taat sampai mati di atas kayu salib. Dia Allah. Dia 100% Allah, mampu enggak mampu. Tetapi dia membatasi keilahiannya dan dia lebih memilih untuk taat. Milih untuk taat. Ini pesan kematian Kristus di salib. Memilih taat. Yang terakhir ada teladan kemenangan loh Bapak Ibu. Ya. Ada teladan kemenangan, penyerahan diri, di dalamnya ada teladan kemenangan yang kita bisa lihat melalui pesan salib Kristus. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 ya. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Coba Bapak Ibu bandingkan dengan Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Ada teladan hidup berkemenangan.
Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Ini ayat yang terakhir dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah apa? Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kematian Kristus itu bukan karena dia tidak berdaya, tapi dia menyerahkan nyawanya. Bukan kalah, teriakan sudah selesai, ini teriakan kemenangan. Teriakan sudah selesai ini bukan teriakan putus asa, Bapak Ibu. Tapi teriakan kemenangan, sudah selesai. Artinya apa? Dosa telah lunas terbayar. Dan hati Bapa telah dipuaskan. Yesus telah menjadi korban pengganti di atas salib itu. Yang seharusnya saudara dan saya yang harus disalib. Tetapi Yesus memberi dirinya. Allah melalui Yesus memberi dirinya. Menggantikan posisi Bapak, Ibu dan saya di salib itu. Dia berkata, sudah selesai. Dan sekali lagi, teriakan selesai. Teriakan kemenangan ini Bapak Ibu. Itu didengar sampai di kedalaman orang mati. Didengar bahwa sudah selesai bagi yang tidak percaya. Perkataan ini menjadi perkataan penghakiman. Artinya tidak punya kesempatan lagi. Sudah selesai. Bahwa dosa lunas terbayar. Yang tidak percaya tidak punya pengharapan. Kita bersyukur kita menjadi orang yang percaya, bukan? Kalau sampai saat ini kita bersyukur, sangat bersyukur sekali kita menjadi orang yang percaya. Berarti ada jaminan penuh yang Tuhan siapkan bagi kita sebagai orang percaya. Bagian penutup. Mari saya mengundang pemain musik. Pertanyaannya bagaimana respon kita terhadap peristiwa salib? Kalau saya orang baik, Bapak Ibu, saya orang baik, suka berbuat baik kepada begitu banyak orang. Tidak nyakiti hati orang. Tidak melakukan apa yang jahat terhadap orang lain. Dan ada orang yang mau menebus saya, itu biasa ya. Karena dia lihat kebaikan itu. Bagaimana kalau saya ini adalah orang jahat? Pendosa lah, suka nyakiti orang, suka rugiin orang. Ya, banyak hal yang jahat yang saya perbuat terhadap orang. Lalu kalau ada orang yang mau menebusku itu, menebus saya itu dari segala kejahatan dosa yang saya perbuat itu kan sangat luar biasa sekali. Dan ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas salib. Nah, bagaimana respon Bapak Ibu terhadap peristiwa salib? Kita yang jahat, kita yang sangat jelek hidup ini, kita yang sangat rusak hidup ini, melalui kematiannya di salib. Semua yang buruk, yang jelek itu dihapuskan. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka. Bukankah ini kasih? Apakah kita mengasihinya dengan sepenuh hati? Kita patut renungkan dalam hidup ini ketika kita melihat bagaimana peristiwa penebusan itu terjadi. Apakah kita mengasihinya dengan sepenuh hati? Ini pertanyaan bagi Bapak Ibu sebagai gereja Tuhan di hari-hari ini. Apakah kita mengasihi sesama kita juga? Sebagaimana Kristus mengasihi kita? Pesan salib untuk kita. Patut kita renungkan. Kalau belum, mari kita ambil respon yang baik. Kita responi kematian Kristus di atas salib itu. Dengan sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Dengan benar. Supaya Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan berkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami yang paling dalam. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu. Kami terus diingatkan oleh Tuhan. Akan peristiwa yang pernah terjadi 2000-an tahun yang lalu di mana Engkau telah mati di atas salib itu bagi kami. Sehingga sampai saat ini kami boleh menikmati kebebasan hidup. Kami boleh bebas terlepas dari ikatan-ikatan kutuk dosa.
Semua karena perbuatan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan bawa kami untuk hidup di dalamnya. Melakukan apa yang Tuhan mau. Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mempermuliakan Tuhan Yesus dengan tubuh kami. Pakai terus hidup kami Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati roti-roti dan anggur yang ada. Ajar kami terus mengingatnya betapa besarnya kasih pengorbanan itu bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Mari Bapak Ibu mempersiapkan roti dan anggur. Ada yang belum dapat bisa lambaikan tangan. Kalau belum ada yang belum nanti akan dilayani. Sambil kita menyiapkan roti dan anggur kita akan mendengarkan satu pujian. Haleluya. Hidup yang putus asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan. Namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya. Sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Kristus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib Kristus. Hidup yang putus asa tak katakan kepada Tuhan, jalan dengan tanpa harapan. Namun tangan yang berlubang menjamah jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Oh, ku puji Dia selama-lamanya.
sebab salib mengubah hidup kita. Dan ku yakin darah Kristus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendengar, katakan ku tetap pegang salib. Yang percaya darah Kristus sudah mengubah hidup, perlahan bangkit berdiri. Katakan kepada Kristus, Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu. Hari ini aku yakin aku akan pergi di satu tempat di mana Kristus ada di sana. Katakan dengan tubuh rohanimu. Dan ku yakin darah Kristus yang katakan kepada Tuhan sudah mengalir di Kalvari. Angkat imanmu, katakan bila jalan oh Jesus dunia ku tetap pegang salib Kristus. Sekali lagi. Dan ku yakin, angkat tangan, darah Kristus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Inilah iman kami ya Tuhan. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Bila zaman berlalu, bila zaman berlalu, dunia menderuku, tetap pegang salib Kristus. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan, terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan Tuhan. Bapa, kami berdoa apabila ada dosa, ada perbuatan yang sia-sia yang kami perbuat Tuhan. Tuhan ampuni kami semua, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu.
Kami juga mau melepaskan pengampunan itu kepada orang lain. Supaya sama-sama kami boleh terima keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu dapat mengangkat roti dengan tangan kanan Bapak Ibu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita berdoa. Kira lala mata sangkar. Kira lala mata sangkar. Kira lala Kira lala mata sangkar. Kira lala mata sangkar. Kira lala mata sangkar. Di atas salib itu tubuhmu hancur karena pemberontakan kami manusia. Di atas salib itu tubuhmu hancur karena perbuatan dosa kami yang banyak. Yang sangat menyakiti hatimu. Dan semuanya kau telah selesaikan di atas salib itu. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar kepada kami. Ajar kami umat-Mu untuk terus mengingat apa yang telah Kau lakukan 2000 tahun yang lalu. Mati di atas kayu salib. Supaya kami boleh memperoleh pengampunan dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk terus mengingatnya ini. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Cawan anggur dengan tangan kanan Bapak Ibu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita berdoa. Kiralah mata sang. Kiralah mata sang. Tidak saja tubuhmu hancur karena kamu, tapi ada darah yang mengalir. Ini berarti nyawamu engkau berikan untuk kami, supaya kami boleh diterima oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu sakit penyakit kami disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami umat-Mu di hari-hari ini terus mengingat betapa baiknya Engkau bagi kami. Memberi hidup bagi kami. Terima kasih Bapa. Bukankah cawan anggur yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari letakkan cawan anggur. Ucapkan syukur sama Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur. Aku bersyukur buat perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami. Haleluya. Terus sembah. Terus sembah Tuhan. Ungkapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudaramu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku bersyukur. Aku bersyukur.
Engkau menembus kami. Bahkan Tuhan Yesus Engkau meninggalkan keteladanan penyerahan diri, mengajarkan kami untuk hidup dalam penyangkalan diri. Oh haleluya, terima kasih. Glory, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami dengar. Kami juga telah ambil bagian dalam perjamuan kudus di Jumat Agung ini. Sebab itu ingatkan kami Tuhan, bawa terus kami semakin hari semakin menjadi sama seperti Kristus. Sehingga kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan melalui tubuh kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua dengan firman Allah yang kami sudah dengar ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati semua kami. Berkati pekerjaan kami. Berkati usaha kami. Berkati dengan berkat-berkat yang terduga-duga. Melimpah dalam hidup kami. Berkat jasmani, berkat rohani. Melimpah ruah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita diberikan kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk memberikan persembahan yang terbaik. Ya, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan dengan beberapa cara, melalui transfer, QRIS atau melalui tunai yang ada di amplop di lantai 1. Dan sambil kita memberikan persembahan, sama-sama kita akan mendengarkan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan pagi ini. Boleh lambaikan tangan yang diberkati Tuhan. Oke. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan Bapak Pendeta Errol Wawuruntu. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir. Dan kami mengundang hadir kembali di jam-jam ibadah yang akan datang. Hari Sabtu besok jam 7 pagi tempat ini ada ibadah doa pagi. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh beribadah di ibadah doa pagi. Untuk Youth Club di hari Sabtu tanggal 30 Maret besok jam 5 sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Errol Wawuruntu. Hari Minggu 31 Maret, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ibadah Paskah jam 9 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Budiarjo. Ibadah Kids Club juga diadakan di jam yang sama. Info mengenai kegiatan gereja House of Bethel dapat dilihat di website houseofbethel.id. Sekian pengumuman dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kekasih Tuhan, laut mati tidak akan pernah bisa menghalangi Musa untuk menyeberang ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Raksasa yang paling ditakuti di zaman itu tidak akan pernah memberhentikan Daud untuk mengalami kemenangan. Gua singa yang begitu buas tidak akan pernah memadamkan semangat Daniel untuk menginjil. Dapur api yang begitu panas tidak akan bisa memberhentikan Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menyembah Tuhan dan mempertahankan imannya. Tembok raksasa yang tidak bisa diruntuhkan tidak akan pernah bisa menghalangi Yosua untuk mendapatkan janji Tuhan.
Dan hal yang sama, kematian dan sengsara tidak akan pernah bisa menghalangi Yesus untuk menebus Anda dan saya. Dan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, percayalah, tidak ada satupun hal yang sukar yang Tuhan tidak bisa taklukkan dalam hidup kita semuanya. Kalau seluruh bumi ini ada dalam genggaman Tuhan, kalau seluruh alam semesta ini di dalam pengaturan Tuhan, terlebih hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Percayalah, selama kita hidup sampai hari ini dan sampai nanti kita berpulang, seluruh di antara kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan biarlah pujian ini menjadi satu berkat kita dalam Jumat Agung yang begitu kudus, bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita. There is no problem to be, God cannot solve it. There is no mountain to climb, God cannot move it. There is no storm to dawn, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carry the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. If He carry the weight of the world upon His shoulder, I know my sister that He will carry you. He said, "Come unto me, all who are weary, and I will give you rest." There is no problem too big, God cannot solve it. Oh, there is no mountain too tall, God cannot move it. Oh, there is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep,
my sister that he will carry you. If he carried away all the world upon his shoulder, I know my brother that he will carry you. If he carried away all the world upon his shoulder, I know my sister that he will carry you. I know my brother that I know my sister that I know my Jesus that who will carry Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, saya percaya semua kita diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan lambaikan tangan. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, kemarin kita telah menyelesaikan pembacaan Alkitab 3 ayat perjanjian baru. Ya, kita akan masuk ya di pembacaan Alkitab 3 pasal perjanjian lama selama 9 bulan ke depan. Bagi Bapak Ibu yang ingin baca, bisa ambil kartunya dibawa. Semakin kita sering membaca Alkitab, kita bisa menemukan ada begitu banyak janji-janji Tuhan di dalamnya. Dan kita terus-menerus merenungkan janji-janji itu sampai kita dapat meraihnya nyata dalam kehidupan kita. Saya percaya kita pasti akan meraih nyata dalam hidup kita. Saya ajak kita bangkit berdiri semua, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Nyanyikan satu pujian, haleluya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Sama-sama angkat tangan kita. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Bapak terima kasih buat ibadah Jumat Agung ini, kami semua umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebelum pulang berpisah, mau terus berdoa buat semua jemaat Tuhan yang ada di House of Bethel yang sakit,
Tuhan lawat satu persatu. Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang susah Tuhan selalu berikan penghiburan. Yang dalam kelemahan Tuhan berikan kekuatan. Yang butuh pertolongan, Tuhan tolong semua umat-Mu. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini, besok sampai dengan hari Paskah, kami akan terus bersama-sama dengan Tuhan. Kami sungguh-sungguh akan merasakan kebaikan Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami terus menyerahkan semua aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Bangsa dan negara kami terus berkati dengan berkat-berkat yang luar biasa dari surga turun di tengah-tengah bangsa kami. Amen. Presiden kami sampai di jajaran paling bawah diberkati oleh Tuhan. Yes. Politik kami diberkati oleh Tuhan. Keamanan kami diberkati oleh Tuhan. Amen. Ekonomi Indonesia diberkati oleh Tuhan. Amen. Kami akan melihat pertumbuhan yang besar akan terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang Indonesia, sertai dalam perjalanan pulang kami. Mari Bapak Ibu dapat mengangkat kedua belah tangan. Terima berkat dari Tuhan. Jemaat GIFC House of Bethel yang Tuhan Yesus kasih pulang, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai, memberkati engkau dan keluargamu. Mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat merayakan Jumat Agung. Selamat beraktivitas ya, berlibur bersama dengan keluarga. Tuhan berkati kita semua. Haleluya.